Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Deliana Fadlasari dengan nomor NPM 2240401052 dari lokal B3 Manajemen. Baik, di sini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan materi mengenai keterkaitan antara MSDM dengan manajemen strategi, di mana materi ini merupakan tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan metode blended learning. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dari manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada fungsi operasional MSDM, yang ketiga ada pengertian manajemen SDM strategik, yang keempat ada fungsi-fungsi manajemen organisasi bisnis, yang kelima adalah peran strategik MSDM, dan yang keenam ada peran sumber daya manusia dalam formulasi strategi. Baik, pertama kita akan bahas pengertian dari manajemen SDM. Nah, manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah teknik atau prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan dan pendayagunaan personel instansi atau SDM, baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif, secara efektif dan efisien, banyak tergantung pada kemampuan kepala, baik sebagai manajer dan pemimpin pada lembaga tersebut. Adapun pengertian lain dari MSDM yaitu ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi operasional MSDM. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan basic atau dasar pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Terdapat 5 fungsi operasional MSDM, yaitu yang pertama, ada fungsi pengadaan, di mana fungsi pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, the right man in the right place. Fungsi kedua yaitu fungsi pengembangan, yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Yang ketiga ada fungsi kompensasi, ialah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal jasa atau output yang diberikannya kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi pengintegrasian, yaitu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, sehingga tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan, di mana pengintegrasian adalah hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena mempersatukan dua aspirasi atau kepentingan yang bertolak belakang antara karyawan dan perusahaan. Yang kemudian ada fungsi terakhir adalah fungsi pemeliharaan, yaitu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya ada pengertian manajemen SDM strategik, di mana manajemen strategi merupakan suatu proses dan pendekatan untuk menghadapi tantangan kompetitif yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen strategi dapat digambarkan sebagai mengelola suatu pola atau rencana yang mengintegrasikan sasaran utama organisasi, kebijaksanaan, dan sekuensi tindakan-tindakan ke dalam keseluruhan yang bersifat kohesif. Manajemen strategi merupakan proses untuk menganalisis situasi kompetitif perusahaan, mengembangkan sasaran strategi perusahaan, dan merencanakan program tindakan dan alokasi sumber daya baik sumber daya manusia, organisasional, dan fisik materi yang akan meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran tersebut, organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada fungsi manajemen organisasi bisnis. Terdapat 5 organisasi bisnis, yaitu yang pertama ada fungsi sumber daya manusia, di mana fungsi sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Fungsi kedua yaitu fungsi produksi. Ialah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang ada pada intinya, berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Ketiga ada fungsi keuangan, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit.
Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Fungsi terakhir yaitu fungsi manajemen informasi, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada peran strategi MSDM. Perubahan teknologi yang sangat cepat memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan usahanya. Perubahan tersebut telah menggeser fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan administrasi yang berkaitan dengan perekrutan pegawai, staffing, coordinating yang dilakukan oleh bagian personelnya saja. Saat ini, sumber daya manusia berubah dan fungsi spesialisasi yang berdiri sendiri menjadi fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi lainnya di dalam organisasi untuk bersama-sama mencapai sasaran yang sudah ditetapkan serta memiliki fungsi perencanaan yang sangat strategi dalam organisasi. Dengan kata lain, fungsi SDM lama menjadi lebih bersifat strategi. Oleh karenanya, manajemen sumber daya manusia mempunyai kewajiban untuk memahami perubahan yang menjadi kompleks yang selalu terjadi di lingkungan bisnis, harus mengantisipasi perubahan teknologi, dan memahami dimensi internasional yang mulai memasuki bisnis akibat informasi yang berkembang cepat. Selanjutnya ada peran SDM dalam formulasi strategi. Nah, secara umum ada 3 fase di dalam manajemen strategi. Yang pertama ada menilai lingkungan, yang kedua mengembangkan strategi, dan yang ketiga ada implementasi strategi. Dalam hal arah strategi telah didefinisikan, maka sasaran dan program atau aktivitas direncanakan dan selanjutnya sumber daya dialokasikan. Fase pertama dan kedua disebut formulasi strategi atau perencanaan strategi, sedangkan fase ketiga disebut implementasi strategi. Menurut Noe et al. Tahun 2000, ada 4 level pertalian antara fungsi sumber daya manusia dengan fungsi manajemen strategi. Keempat level pertalian tersebut digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat dari slide. Terdapat tingkat integrasi antara perencanaan strategis dan fungsi-fungsi sumber daya manusia terwujud dalam 4 macam hubungan. Hubungan yang pertama itu adalah hubungan administrasi. Di sini manajemen puncak dan manajemen fungsional yang lainnya menganggap fungsi SDM relatif tidak penting dan memandang manusia bukan sebagai keterbatasan maupun aset perusahaan dalam pengembalian keputusan bisnis. Hubungan yang kedua adalah hubungan satu arah. Terdapat hubungan sekuensial antara perencanaan strategis dengan fungsi-fungsi sumber daya manusia. Fungsi SDM merancang program dan sistem untuk mendukung tujuan strategis perusahaan. Jadi, sumber daya manusia bereaksi terhadap inisiatif strategis tetapi tidak memiliki pengaruh. Karena meskipun sudah dianggap penting namun belum dianggap sebagai mitra bisnis yang strategis. Yang ketiga adalah hubungan dua arah, ditandai dengan hubungan resiprokal dan saling ketergantungan antara perencanaan strategi dengan sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia dipandang penting dan dapat dipercaya, sedangkan sumber daya manusia berperan dalam penentuan arah strategis perusahaan dan sudah dijadikan mitra bisnis. Hubungan yang keempat adalah hubungan integratif, ditandai oleh hubungan yang dinamis dan interaktif antar fungsi-fungsi sumber daya manusia dan perencanaan strategis. Di sini, manajer sumber daya manusia dipandang sebagai sebenar-benarnya mitra bisnis strategis dan dilibatkan dalam keputusan strategis. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM berperan terutama dalam pengelolaan SDM organisasi mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan, dan pemeliharaan atau maintenance. Sehingga dengan begitu organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya manusia memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Selanjutnya, dengan adanya tantangan dan perubahan peran manajemen sumber daya manusia pada beberapa dekade terakhir, menuntut organisasi atau perusahaan untuk lebih proaktif dan melakukan pendekatan strategi di pasar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.